Itu apa sih, Kang? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, undangannya. Oke, temanya tadi di postingan Ah, udah dibahas bentar. Jadi kita tuh ya. membahas tentang Hmm. eh, hipnotis, Ya. hipnoterapi, eh, kaitannya dengan metafisik. Metafisik tuh energi di luar tubuh manusia. Sebenarnya ada atau tidak. Dan fenomena-fenomena apa yang terjadi ketika kita melakukan proses hipnosis, hipnoterapi. Apakah ada fenomena-fenomena spiritual, gaib, ataupun fenomena-fenomena yang tidak masuk di akal dalam proses hipnotis hipnoterapi. Sekarang lagi rame sebenarnya dari pembahasan kita ini di mananya di media sosial lain membahas Hmm. tentang ruqyah itu bukan hipnotis. Tapi penyampaiannya ada dua sebenarnya. Ya. Dia dia menyebut dirinya certified hipnotis, terus certified Hipnotis. instruktur dari IBH-nya, namanya ada. Terus Hmm. dia menyatakan bahwa dia instrukturnya, narasumbernya ada dua. Dia sebagai instruktur yang pertama di bidang hipnosis, yang kedua adalah ustadz yang membicarakan tentang ruqyah. Jadi apa namanya tuh bukan debatnya sebenarnya, lebih ke menyampaikan informasi yang sekiranya ini masuk ke hipnotis, apa ini masuk ke ruqyah. Oh, ini kaitannya ada hipnotis Ya. dalam ruqyah. Oh, ini ada kaitannya ruqyah dalam hipnotis, misalnya kayak gitu. Kaitannya Ya. mungkin ada ada beberapa kaidah yang berkaitan antara satu sama lain. Makanya mereka ngebahasnya ruqyah itu bukan hipnotis. Tapi pembahasannya banyak banget. Saya udah nonton tadi di Instagram di Facebooknya Fadli Nurhak, ya, yang di Garut itu trainer yang luar biasa, yang dia Hmm. dapat rekor muri tentang brain game di Indonesia. Terus Oh gitu. yang saya baca, ya Kang Fadli tahu kan, yang ngemat ngemat, tahu pasti Kang Fadli ngemat. Kok Abi kenal Ya. Kang Fadli, pokoknya itu yang membahas tentang semua. Jadi reaction, live Nah, reaction ya, ya. tentang perdebatan mereka hipnotis bukan ruqyah bukan hipnotis segala macam. Nah, yang saya Hmm. lihat sebenarnya video-video tersebut, kesimpulan akhirnya dari perjalanan mereka membicarakan tentang hipnotis itu seperti apa, proses hipnoterapi itu seperti apa, apakah melibatkan kekuatan sihir atau tidak. Kesimpulannya Hmm. adalah saya melihat bahwa si instruktur hipnotis ini menyatakan bahwa hipnotis itu ada kuasa sihir, mengarah ke Hmm. okultisme yang saya lihat dari videonya. Tapi kalau misalnya saya Oh. salah, mohon dikoreksi. Yang saya baca, saya lihat seperti itu. Jadi kalau misalnya kapasitas dia sebagai trainer hipnotis, ya menjelaskannya tentang hipnotis. Jangan menjelaskan tentang fenomena ilmu-ilmu gaib dan sebagainya. Karena kan yang dibahas melalui dia Ini adalah bahaskan hipnotis gitu kan? konsepnya hipnotis. Ya, kalau saya kan sekarang Betul. membahas Ya. yang tadi dibahas tadi. Kenapa hipnotis, Ya. hipnoterapi ada kaitannya dengan hal mistis, gaib, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, Hmm. akhirnya, Hmm. kesimpulan Ya, ya, akhirnya ya, adalah ya, ya. hipnotis itu adalah bagian dari okultisme yang saya lihat sana. Terus, kesimpulan yang kedua dari ruqyah, ada beberapa kata-kata dalam ruqyah itu seperti memberikan sugesti. Misalnya kayak gini, ketika di awal kan dia membacakan ayat suci Al-Quran segala macam untuk mengusir jin. Nah, di tengah-tengah itu ada kata-kata yang sepertinya sugesti. Wahai jin yang Hmm. dalam tubuh kamu, pergilah Hmm. dan musnah dalam tubuh dia, misalnya kayak gitu. Tangan Ya. saya menunjuk kamu itu sebagai pedang yang akan menusuk dan menghancurkan kamu, misalnya kayak gitu. Itu kan asumsi bahwa ada jin dalam pasien tersebut. Walaupun sebenarnya saya nggak bisa ngelihat jin gitu kan. Apakah ustadz tersebut bisa ngelihat jin tadi? Kan kita nggak tahu. Perdebatannya ada di situ Ya. sebenarnya. Nah, ketika Memang sih disebutkan, ada dua hmm, pendapat ya kayak gitu teh. Ada juga hmm, yang bisa dibilang bahwa itu teh cuma sihir, emang benar ada jin atau hanya sebuah euforia saja gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi yang tadi iya, dua pendapat tadi, oh sihir bukan, ternyata yang tadi
ternyata ya saya pernah terapi seseorang. Ada orang yang kesurupan nih ya. Ini apa? Cerita asli. Setelah kesurupan, wah, kesurupannya tuh aneh gitu. Anehnya tuh seperti ini. Wah, memang sih kayak seperti di TV aja. Wah, jadi macan lah, jadi monyet, jadi bancet gitu. Macam-macam kayak gitu ya. Dan ada akhirnya, yang jadi gagang pantau ada. Kesurupan jadi gagang pantau. Ada. Kan gitu setelah siapa kamu? Nah, kalau kita menurutin, misalnya dia bilang bahwa dia itu siluman gagang pantau atau siluman apa gitu ya, siluman dari gunung mana, dari gunung. Iya, nanti kita bahas. Sebenarnya ya, terus lanjutkan. Tapi ternyata setelah kalau misalnya kita ngikutin, dia semakin mempercayai apa yang ada di dalam tubuhnya. Padahal sebenarnya menurut saya dia tidak tidak kesurupan dengan siluman tersebut. Itu hanya dia sebelumnya gimana saya tanya. Saya nanya nih ya. Tadi dia bilangnya teh siluman kolor hijau katanya teh gitu. Nah, kolor hijau bisa jadi kesurupan. Nah, aku baru yang biasanya macan, muntah minimal mah congcorang, ini mah kolor hijau. Gitu. Ternyata pas saya tanya, oh ini awalnya kemana ini si teteh ini kemana? Enggak, dia kemarin tuh cina ke Garut lah, ke Tasik cina. Kayak gitu. Terus saya selidiki lagi cina. Terus kemarin tuh cina dia cina di sini tuh cina pernah ada yang kehilangan kolor hijau, maksudnya kolor hijau gitu ya, ada fenomena di kampung itu tuh ya, di kota itu. Ternyata gitu. Karena mungkin dia mempercayai adanya kolor hijau tersebut, ya, jadi seolah-olah si kolor hijau itu memberikan energi yang jadi buruk, yang akhirnya seolah-olah dia tuh jadi kolor hijau gitu. Iya. Jadi masuk ke dalam gitu. diri. Ini ada pembahasannya sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya kalau misalnya saya sebagai praktisi hipnoterapi dan kaitannya dengan energi itu bisa dibahas. Ataupun orang yang mengatasnamakan dirinya IndiHome misalnya, dia juga bisa memberitahu bahwa ini adalah sosoknya ada gitu kan. Karena saya nggak bisa lihat IndiHome tersebut bilang, oh ini ada sosoknya, iyain aja. Karena saya nggak bisa lihat, cuman dia doang yang bisa lihat gitu kan. Kan kita nggak tahu itu sosok itu benar ada atau enggak, kita nggak tahu. Kayak di kamera, di acara televisi dan lain sebagainya. Wah ini, saya emang iya sinyal. Kan, padahal nggak tahu itu benar atau tidak gitu kan. Kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa itu ada, saya iyain juga. Oke. Udah sinyalnya. Harusnya beli sinyal sakarung. Jadi tadi semua saya belinya saketan. Jadi nah sebenarnya, kapasitas setiap orang tuh bisa memberikan statement apa aja gitu kan, berkaitan dengan cocokologi tadi. Jadi apapun yang kita utarakan, kita bisa sambung-sambungin dengan yang lain, tapi dengan catatan itu bisa dipertanggungjawabkan apakah ini benar atau tidak secara logis, bisa diterima akal sehat atau tidak, atau hanya bentuk karangan saja gitu kan. Nah, kita juga bisa menjelaskan fenomena-fenomena apa saja yang terjadi ketika kita melakukan hipnotis ataupun hipnoterapi terhadap pasien. Apakah benar ada fenomena kesurupan, atau ada fenomena-fenomena yang tidak masuk akal atau eksorsisme segala macam. Nah, sepanjang perjalanan dari tahun 2012 sampai sekarang, kan kita berdua nih, Kang Ardi sama Kang Rangga, ini membuat komunitas. Dulu pencetusnya sendiri dan sama Kang Rangga, terus ada Rianda juga. Nah, perjalanan dari komunitas hipnotis Bandung ini sebenarnya yang saya alami banyak pembelajaran yang bisa didapat dari beberapa pasien. Pembelajaran sebenarnya yang kita lakukan adalah melakukan pembelajaran dan pemahaman sebenarnya, pemahaman yang sebenarnya belum ada dalam workshop, nggak ada, karena kita kan murni perjalanan dari jalan, terus perjalanan dari pasien ke pasien, terus kita bukan berdebat, artinya sharing
berbagi pengalaman dengan antar anggota. Ini yang terjadi apa sih? Betul. Apakah ini kesurupan atau tidak? Apakah ini bisa memanggil jin, kodam dan sebagainya gitu kan? Itu kan bukan ranah kita karena saya karena saya tidak bisa melihat sosok-sosok tersebut. Kalaupun Betul. ada indigo yang bilang, oh ini ada sosok, iyain aja karena saya nggak bisa lihat. Nah, statementnya dia seperti itu. Nah, dalam kaitannya yang saya pelajari yang saya paham dan saya tahu sebenarnya gejala-gejala yang timbul ketika kita melakukan proses hipnoterapi adalah pembukaannya gerbang bawah sadar. Nah, gerbang bawah sadar ini kan macamnya banyak sekali rupanya banyak sekali. Jadi dalam gudang bawah sadar tuh kayak di gudang rumah biasa aja, ada sepeda butut, ada sepeda baru, atau misalnya ada rongsokan atau apa. Itu ibaratkan itu adalah pengalaman-pengalaman di masa lalu yang mengakibatkan pandangan yang kita pernah dia temui mungkin gitu ya. Yang pernah dia lihat, yang pernah dia rasakan, dan yang pernah dia save di memori otak dia, pendengaran atau penglihatan. Nah, ketika ada efek yang disebutnya kesurupan, itu dalam hipnotis ataupun psikologi disebutnya abreaksi. Kita harus bisa membedakan yang mana kesurupan, yang mana abreaksi. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang di psikologi itu disebutnya abreaksi ataupun pelepasan emosi yang tersimpan di masa lalu. Karena emosi ini bisa jadi berkaitan dengan hal mistis, bisa jadi tidak berkaitan sama sekali dengan hal mistis tadi. Karena bereaksi pada umumnya dan pada dasarnya itu hanyalah ledakan sebuah emosi yang tersimpan dalam pikiran kita. Ya, jadi kesannya seperti kesurupan, teriak-teriak gitu kan, nyebut nama siapa, kayak kita ngasih tahu sakit hati tuh saya tuh kayak gini gitu kan. Secara verbal, secara kinestetik ataupun perilaku kita yang melakukan hal tersebut itu bagian dari abreaksi. Nah, perbedaannya abreaksi dengan kesurupan itu sebenarnya beda-beda tipis juga. Nah, kalau misalnya secara abreaksi itu tidak ada perubahan suara. Suaranya masih tetap nangisnya sama dengan yang kita perkenalan dari awal. Terus ngobrolnya sama. Tenaganya juga enggak terlalu besar menurut saya, abreaksi yang pernah saya rasakan. Tenaganya pun bisa dikontrol sebenarnya kalau abreaksi. Tergantung kita memberikan sugesti terhadap orang tersebut. Gak apa-apa kamu mau teriak, mau nangis, mau banting-banting barang-barang di depan kamu, di sekitar kamu. Gak apa-apa, makin kamu membanting semuanya tuh makin emosi kamu tuh keluar. Pecahkan segala macam emosi yang terjadi dalam pikiran dan masa lalu kamu, misalnya kayak gitu. Itu biarin aja. Kalau misalnya kita melihat membahayakan, baru kita deketin. Tapi awas, jangan sampai disentuh. Bisa jadi yang kita sentuh adalah bagian yang membuat dia terpicu emosinya di masa lalu. Kayak gitu. Nah, apa bedanya dengan kesurupan? Kesurupan itu beda tipis dengan abreaksi. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan para indigo, misalnya, mungkin mereka bisa melihat sosok-sosok yang nempel ataupun masuk ke dalam tubuh dia, gitu kan. Tapi dengan kaitannya psikologi, kesurupan tersebut bisa jadi disebutnya domino efek dari apa yang dia simpan di masa lalu. Misalnya, dia pernah melakukan beberapa ritual, membaca mantra, ataupun melakukan meditasi dan lain sebagainya yang bisa mengundang hal tersebut, dan ketika trigger tersebut terpicu, dia akan memanggil sosok-sosok tersebut. Itu mungkin sepemahaman saya yang saya pernah alami dan pernah saya tangani orang tersebut. Jadi tenaganya nggak bisa dikontrol, suaranya udah beda, mimik mukanya juga udah nggak sewajarnya, aneh gitu kan. Dan itu nggak bisa kekuatannya melebihi orang normal, iya. Itu bedanya dengan yang kesurupan dan abreaksi. Beda tipis sebenarnya, tapi kalau misalnya pengen ngebedain ya kita harus ada orang yang misalnya bisa ngelihat sosok tersebut dan orang yang berkompeten dengan yang hipnoterapi tadi. Oh, ini abreaksi aja, ini bukan kesurupan. Ya coba kalau misalnya abreaksi aja, sembuhkan dengan sugesti gitu, misalnya gitu kan, ada kompetisi menyembuhkan orang A misalnya. Ya, kompetisi misalnya menyembuhkan orang A tersebut nggak tahu ini kesurupan atau abreaksi, misalnya kayak gitu. Kita kan nggak ada pengkajian ilmiah mengenai hal tersebut karena kesurupan dengan abreaksi itu beda-beda tipis untuk membedakannya dan harus teliti sebenarnya. Membedakannya seperti itu.
Betul, Itu betul, betul, sebenarnya. betul. Iya, iya, iya. Kadang gini kan, kalau misalnya kayak gini ya, eh terkadang ada orang yang misalnya kan ada sebuah fenomena kita masukin jin tuh kan, masukin Mhm. apa Iya, energi kayak gitu ya. Tapi orang tersebut kalau misalnya dia tidak mengerti bentuk energi itu, misalnya dia nggak tahu iya, tentang misalnya di pocong atau apa gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ngerti, iya, mau dimasukin apapun dia nggak ngerti, tidak menyerupai benar. itu. Iya. Nah, kalau misalnya kaitan dengan memanggil arwah jin dan sebagainya, Nah, yang saya pelajari di metaphysical hypnosis itu tidak hmm, semua orang bisa menjadi mediator. Yang pertama, ya, hanya orang-orang yang ini pemunculannya tuh ada dua kategori. Yang pertama, secara metaphysical hypnosis itu memunculkan yang dimana kita apa disebutnya tuh mengambil sisi dari tren seseorang. Ini tidak ada hmm, kaitannya dengan mistis, walaupun akhirnya itu akan menarik energi mistis tersebut ke dalam tubuh seseorang tersebut. Asalnya tidak ada, jadi ada. Karena itu iya, berkaitan dengan energi yang kita himpun, yang kita tarik sebenarnya. Misalnya kayak gini, dalam hipnosis itu di dalam tahapan-tahapan trance itu ada tahapan di mana orang bisa memunculkan eh, positif sebuah, hallucination. Iya, positif hallucination tuh kayak gini. Misalnya ketika kamu tutup mata dan membuka mata nanti pada hitungan ketiga, entah kenapa orang yang saya tunjuk itu adalah idola kamu. Nah, itu masuk dalam hmm, positive hallucination tadi. Jadi ya, memunculkan ya, idola. Nah, itu permainan hipnosis sebenarnya. Tapi sekarang suka dipakai orang-orang yang beberapa orang sih sebenarnya mengatakan bahwa saya memanggil sosok ini tapi dengan kata-kata. Itu udah pasti udah jelas itu sugesti. Yang ya, pertama, itu keilmuannya yang pertama orang tersebut percaya bahwa dia bisa menarik energi tersebut dalam kaitannya otoritas. Jadi apapun di dunia ini, ketika kita percaya kepada si A tadi misalnya dukun, si A tadi adalah ya, paranormal, si A tadi adalah dokter, si A tadi adalah penyembuh. Kalau kita udah percaya, itu otoritasnya ya tinggi. tingkat apa ya? Tingkat kepercayaannya, tingkat kesembuhannya kalau misalnya kita minta penyembuhan itu udah 50%. Kayak Betul, gitu, betul, betul. otoritas. Karena kalau misalnya kita tidak percaya dengan orang tersebut, tidak ada yang namanya kepercayaan ataupun penyembuhan. Jadi kalau Ya, misalnya mau mau menyembuhkan orang lain, menyembuhkan diri sendiri, kita harus percaya dulu sama orang yang menyembuhin kita. Jangan sampai kita coba-coba saya mau nyembuhin diri sendiri, percuma ngeluarin uang banyak tapi pengen ya. nyembuhin diri sendiri ataupun orang lain gitu coba-coba nggak akan ada efek apa-apa sebenarnya tadi. Kadang-kadang Kayak misalnya gitu. obat-obat yang murah aja gitu ya, insana kayak gitu, tapi dokternya dokter Mm-mm. terkenal gitu ya, misalnya dokter Iya. Boyke misalnya gitu kan. Jadi kan kalau kita percaya ya tetap aja jadi, Dokter jadi Boyke. sembuh kan. Ya, Salah dokter ya. kaitannya insana dengan Dokter Boyke apa ya? Positive thinking, Kang. Positive thinking. Jadi kalau Oke, oke. misalnya Iya, aduh. ini mah hanya, Aku hanya suka pengandaian. traveling otaknya. Oke. Ya kan seperti itu gitu misalnya. Heeh. Tapi kalau misalnya sekarang dokternya mahal tapi kita nggak percaya dokter itu gitu ya, percuma nggak akan Iya. sembuh. Betul. Itu ke mainnya ke sugesti juga kan ya. Iya, iya. Iya, iya, sebenarnya apa ya? Kembali lagi ke awal sebenarnya manusia pada dasarnya pembahasannya ke apa ya? Barnum Effect. Barnum Effect tuh seperti kita ramalan tuh Profesi. disebutnya lebih ke Barnum Effect tadi. Jadi Barnum Effect tuh kayak gini. Kita meyakini bahwa ramalan tersebut adalah untuk saya sendiri. Padahal kalau misalnya kita lebih teliti dan lebih spesifik, ramalan itu bisa buat orang lain juga sebenarnya. Kalau misalnya misalnya contohnya kayak gini, ramalan bahwa Aries adalah orang yang suka orang yang suka apa sebutnya tuh suka dengan orang yang Oh, menepati janji dan tidak suka ngaret gitu kan. Padahal kan nah, kalau kita semua orang mengiyakan, gitu oh ya. iya ya, saya emang kayak gitu ya. Padahal kan semua orang juga bisa kayak gitu. Itu namanya Barnum Ya. Effect. Jadi Hmm. orang tuh lebih suka bahwa mengiyakan sesuatu tapi tanpa mengetahui rinciannya apakah itu menjadi efek placebo buat dia sendiri ataupun untuk orang lain. Karena Kebenarannya. pembahasannya Hmm. ada ramalan, percaya atau tidak tergantung orangnya. Kalau percaya ya menjadi pembahasan dia sendiri sebenarnya. Tapi kalau enggak
ya itu lebih ke Barnum efek tadi sebenarnya. Kalau misalnya kemarin kan lagi rame tuh orang-orang yang bisa meramal tentang masa depan. Kalau saya sih percaya nggak percaya ramalan tersebut. Percayanya gimana? Percayanya ya biarkan itu menjadi apa ya? Menjadi pengetahuan mereka sendiri sebenarnya. Mungkin dia diberi apa ya? Kelebihan untuk bisa membaca situasi dari bisikan-bisikan mungkin dari teman-temannya, teman-teman gaibnya, gitu kan? Dengan insting, dengan lain-lain dia bisa membaca kejadian-kejadian alam yang terjadi misalnya kayak gitu. Tapi menurut saya kalau misalnya dia bisa membaca secara logis, kembali lagi ke logis karena setiap orang itu harus mempunyai sifat logis yang selalu kita kedepankan sebenarnya. Karena masa sekarang di masa dulu juga sebenarnya kita harus mengutamakan logis dibandingkan kayak gitu. Logisnya harus main. Kalau misalnya mereka bisa meramal tentang masa depan, kenapa mereka tidak bermain saham, bermain trading forex? Itu yang logisnya di situ aja deh. Kalau misalnya dia meramal, ya udah dia kalau bisa meramal masa depan, udah deh pasang togel aja. Kayak gitu kan. Wah, saya bisa menang, orang kaya misalnya. Pasang 1 miliar itu jadi berapa triliun misalnya gitu kan contohnya. Kalau emang dia bisa meramal ataupun menebak kejadian-kejadian alam semesta. Oh, ini kaitannya nggak bisa. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Kalau misalnya emang dia mengiyakan bisa meramal tentang masa depan, coba meramal tentang hal tersebut gitu kan. Main trading forex, bermain saham dan lain-lain. Yang kita utamakan adalah logika. Kayak gitu. Itu lebih ke kejadian gunung meletus, puting beliung tiap tahun juga ada sebenarnya. Iya. Nah, kayak gitu aja sih. Lebih mengutamakan logika sebenarnya. Kalau mereka bermain-main dengan imajinasi mereka, dengan insting mereka, ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena itu mungkin kerjaan mereka. Ya kerjaan saya seperti ini. Kerjaannya ya mengutamakan logika seseorang sebenarnya. Walaupun sebenarnya segala sesuatu itu kita bisa sangkut pautkan dengan hal tersebut. Tapi tetap ada penjelasan-penjelasan yang masuk di akal. Nggak mungkin kalau misalnya kita membahas hal-hal yang tidak masuk di akal. Kayak gitu. Begitu, Kang. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke ranah hipnosis aja ya, Kang ya. Boleh, siap. Karena masih rada-rada mistik. Katanya ada yang bilang hipnotis. Tapi ada sangkut pautnya dengan tema kali ini. Ternyata ada yang bilang hipnosis itu adalah katanya mistik, cina Kang. Masih tetap aja bilang seperti itu. Ada yang bilang yang dari acara Akang itu Uya-Kuya itu cina katanya, oh itu ada mistis. Acara siapa? Acara Uya-Kuya sama Akang gitu. Acara apa ya? Oh udah lupa. Udah yang garis katulistiwa. Oh iya oke. Lanjut. Yang garis jangan ada kaitannya dengan mistis. Katanya kayak gitu. Banyak yang bertanya sama saya, apakah itu benar? Ya itu memang benar, itu sebuah acara gitu. Saya bilang saya jawab biasa adanya saja gitu kan ya. Kalau untuk mistik, menurut saya tidak. Tapi nanti akan saya bahas kalau saya nanti sekarang gitu chat. Nah, saya bahas dulu. Kebanyakan orang membahas tentang hipnotis selalu berkaitannya dengan mistis. Kenapa? Betul. Karena selalu berkaitan dengan keadaan tidak sadar seseorang. Biasanya kalau keadaan tidak sadar seseorang itu berhubungan dengan hal mistis. Kenapa dihubungkan dengan hal mistis? Karena sebuah fenomena kesurupan adalah fenomena yang membuat tidak sadar. Nah, kayak gitu. Pasti dihubungkan karena Indonesia itu kental dengan budaya dan tradisi, apalagi dengan budaya-budaya zaman dulu. Pasti selalu dikaitkan dengan hal mistis dan lain-lain gitu kan. Ada orang yang jatuh terus kejang-kejang disangkanya kesurupan. Kan kayak gitu. Ada yang orang kena penipuan di jalan disangkanya kena hipnotis. Katanya ditepuk ikut aja gitu kan. Itu beda sekali ranahnya. Pembahasannya dengan acara saya dulu di Garis Tangan itu kaitannya dengan apa sih, kenapa hipnotis selalu disangkut pautkan dengan mistis? Oke, yang pertama saya sebagai praktisi hipnotis, hipnoterapi dan juga metaphysical hipnotis mempelajari tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan hal metafisik. Metafisik itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di luar diri kita.
sendiri. Dan itu akan ada pembahasannya secara logis, walaupun ada sangkut pautannya dengan hal yang berbau metafisik, yang jatuhnya ke mistis tadi. Tapi saya bisa menjelaskan hal tersebut, walaupun sebenarnya menjelaskannya tidak 100% karena ada hal-hal di luar logika yang tidak bisa kita jelaskan. Saya meyakini bahwa hal tersebut ada, tapi sepengetahuan saya, sepengalaman saya tidak bisa melihat sosok-sosok tersebut dan saya hanya bisa merasakan energi-energi tersebut. Karena dalam kaitannya dengan metafisik, itu hanya bisa merasakan, mengirim dan menerima energi. Kalau melihat tidak bisa, kayak gitu. Betul. Karena penyembuhan yang saya lakukan di acara tersebut itu kaitannya dengan mind hacking sebenarnya. Jadi pola-pola pikir yang salah. Misalnya ketika kenapa ya saya kalau misalnya melakukan ritual ini saya selalu sial, misalnya kayak gitu. Saya membaca doa, melakukan ritual ini ada kaitannya dengan karma tuh, acara nulain deh karma. Ada kaitannya dengan pola-pola yang terjadi di masa lalu yang dilakukan. Kalau misalnya kita melakukan sebuah perilaku yang salah di masa lalu, misalnya ini perilaku hari pertama kita melakukan ritual, ya hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-5, ke-6, dan hari ke-10, ini akan menjadi sebuah bola energi, bola panas yang tersimpan di alam semesta. Karena kalau berkaitannya dengan energi, berkaitannya dengan di luar diri dan di dalam diri seseorang. Itu akan saling terhubung. Istilahnya ini di luar diri, ini yang di dalam diri akan selalu terhubung dan nempel. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang saya lakukan di masa lalu berkaitan dengan hal mistis, dengan hal energi, itu selalu berkaitannya dengan pikiran. Karena dalam segitiga kehidupan, misalnya kayak gitu, segitiga itu kehidupan, ini di segitiga ada 3 sisi nih. Ada mind, ada mind, ada body, ada soul. Di atas itu soul. Kalau misalnya mind kita nggak seimbang, body kita sehat, spiritual kita sehat, tapi mind kita nggak seimbang, pikiran kita seimbang, hidup kita nggak akan berjalan dengan sebaik mungkin. Karena itu kaitannya dengan segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan seimbang. Itu harus seimbang. Karena kalau misalnya segitiga harus sama sisi sebenarnya. Nah, kaitannya dengan pikiran udah bagus nih. Tubuh kita udah sehat. Tapi spiritual kita kurang. Itu berhubungan dengan tadi. Pola kehidupan tadi ada yang salah sebenarnya. Kalau misalnya mind itu adalah berkaitan dengan pola pikir kita, berpikir secara positif, terus menghilangkan energi, menghilangkan pemikiran negatif yang muncul. Apakah itu berprasangka buruk, apakah itu selalu mencela orang, itu, ataupun misalnya kita dendam kepada orang lain, itu kaitannya dengan tadi mind kita, mind pikiran kita. Nah, mind kita salah, tubuh kita salah juga. Tubuh kita sehat, selalu memakan makanan yang kurang sehat, terus yang berpenyakit, misalnya kita nggak tahu kan makanan tersebut ada penyakitnya atau tidak, sehat atau tidak, tergantung dari kita cara konsumsi dan cara memasaknya, misalnya gitu. Di kaitannya dengan body tadi. Kalau spiritual itu hubungannya manusia dengan Tuhannya sendiri. Nah, ada kesalahan atau tidak? Apa kita sudah melakukan yang terbaik dalam hal ibadah? Apakah kita nggak pernah ibadah? Berarti ada yang salah dalam kaitannya segitiga kehidupan tadi. Ya. Itu yang terjadi. Kenapa ada kaitannya mistis dengan hipnotis? Sebenarnya bukan ada kaitannya, tapi segala sesuatu itu berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi, dipersembahkan oleh Teh Pucuk. Hal tersebut memunculkan hal-hal yang menjadi mistis sebenarnya. Kalau kita pandangannya terhadap mistis. Karena saya belajar tentang metaphysical hypnosis, itu pasti ada sangkut pautannya dengan hipnosis tadi. Karena kan fenomena hipnosis, fenomena mistis, fenomena metafisik itu ada dalam hipnosis. Metaphysical hypnosis tadi. Nah, misalnya contohnya kayak gini. Fenomena apa aja yang terjadi? Misalnya, kabelnya panjang tinggi. Fenomena apa aja yang terjadi? Fenomenanya adalah, misalnya contohnya gini. Kenapa? Ada yang sebutnya metaphysical hypnosis. Contohnya kayak gini. Ada 2 orang. Orang pertama misalnya saya, Arbi misalnya. Arbi sama Kang Rangga.
tembok Kang. Oh udah benar. Arbi sama Kang Rangga. Kita Main jalan song. ke sebuah gedung misalnya Ya. ke gedung apa ya? Gedung ke balai kota gitu kan. Ke balai kota Iya. dengan dua persepsi awal. Kita nggak tahu Apa tuh? apa-apa tentang balai kota misalnya gitu kan, contoh kecil. Ke balai kota di gedung A misalnya. Contoh kecil, saya berasumsi bahwa gedung tersebut gedung tua. Pasti di gedung tua tersebut gelap, lembab, sudah pasti ada penghuninya, ada kuntilanak, ada pocong, genderuwo, tuyul, dan lain sebagainya. Itu dalam pandangan saya. Main saya berpikir seperti itu, berjalan. Karena kalau sudah datang ke tempat gelap, gedung tua, pasti saya berpikir bahwa ada sosok tersebut. Itu secara sugesti. Nah, beda dengan Kang Rangga. Posisi berasumsi Kang Rangga nggak ada apa-apa. Kang Rangga nggak berpikir bahwa di situ ada sosok. Yang Kang Rangga rasakan cuman secara hawa aja. Ketika Kang Rangga datang ke sana, wah tiris pisan, iyalah nggak pernah dirawat gedungnya gitu kan, nggak ada berpikiran bahwa ada mistis segala macam. Kang Rangga hanya berpikir banyak hewan-hewan, entah ular, entah apa gitu kan. Itu yang terjadi. Yang apa yang sebenarnya terjadi ketika Kang Rangga sama Arbi ke sana berdua, saya merasakan fenomena mistis di sana. Karena saya berpikir dari awal gedung tersebut ada mistisnya. Dan itu menjadi placebo effect, membuat saya memikirkan bahwa energi tersebut yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya ada menjadi semakin besar. Ya, itu berkaitan karena kenapa? Karena mereka para energi jin tadi menyukai orang yang memiliki ketakutan yang besar. Semakin kita takut, energi kita diserap oleh mereka. Semakin kita berani, seperti Kang Rangga tadi diasumsikan bahwa Kang Rangga nggak berpikir Kang Rangga nggak akan merasakan apa-apa. Kecuali Kang Rangga sensitif, nggak melihat apa-apa. Yes, berkaitannya dengan sugesti dan fenomena metafisik tadi ya. Oke. Begitu kaitannya. Kenapa ada kaitannya? Hipnotis, mistis, metafisik, ada kaitannya atau tidak? Ya menurut saya kaitannya itu. Walaupun sebenarnya nggak mistis-mistis amat karena berawal dari pikiran. Saya juga nggak bisa memunculkan kuntilanak, genderuwo segala macam. Harus muncul di sini nggak bisa. Fenomenanya hanya berpikiran bahwa hal tersebut muncul berasal dari pikiran kita dan akhirnya menjadi nyata. Yang asalnya jadi apa disebutnya? Persepsi awal menjadi sugesti, akhirnya menjadi manifestasi dan realitanya terjadi. Reality energinya muncul sebenarnya. Berawal dari persepsi. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Contoh yang lain misalnya di gedung tersebut, rumah baru yang belum saya tempatin, saya pindah ke rumah baru. Rumahnya gelap, di toiletnya gelap, lampu kelap-kelip, yang asalnya nggak ada, saya berpikir bahwa ada kuntilanak di situ, akhirnya jadi ada. Karena saya berpikir bahwa ada energi lain di situ, gitu kan. Itu yang terjadi sebenarnya. Itu pemahaman saya. Kalau misalnya beda mungkin pemahaman para indigo, gitu kan. Karena saya bukan indigo. Friend. Terus gini Kang, ada yang nanya lagi ya. Menurut Kang kayak gimana ya? Kalau saya sih udah menjawab. Ini banyak komen-komen nggak dibaca satu-satu. Kita fokus ke pembahasan dulu ya. Nanti kalau pertanyaan kita lakukan di nanti pertanyaan terakhir. Pertanyaannya ya. Oke, satu kali lagi nih. Ada yang bilang bahwa kenapa sih saya mau nanya, saya ini punya masalah nih. Masalahnya seperti ya, saya mau dan kayaknya udah nggak bisa ada yang bisa bantu saya deh. Nah, bilangnya seperti itu ya. Terus kalau di Akang juga walaupun misal Akang hipnoterapi, kayaknya nggak bisa deh. Kenapa kayak gitu? Kan bilang kayak gitu. Nggak, menurut Kang Rangga sendiri, cina hipnoterapi itu bisa sembuh total nggak sih? Iya kan, banyak sih pasien kayak gitu. Saya mengalami banyak dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Pasti. Tapi itu kan saya di sini merangkum pertanyaan itu gitu. Saya pengen dari kalau dari Kang Ardi seperti apa? Oke. Sebenarnya yang pertama harus disepakati bahwa hipnoterapi bukan ilmu ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bukan. Ini adalah ilmu terapi komplementer.
Ilmu terapi pelengkap. Jadi kalau misalnya ilmu A misalnya kurang, hipnoterapi bisa melengkapi ilmu tersebut. Jadi bukan ilmu ajaib yang bisa menyembuhkan, hei kamu berhenti merokok sembuh misalnya. Ya bukan ilmu ajaib seperti itu. Kamu trauma berhenti, fobia berhenti. Bukan kayak gitu. Tapi berusaha untuk merubah persepsi untuk bagaimana cara kita memandang sebuah permasalahan menjadi bukan sebuah permasalahan lagi gitu kan. Yang terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan orang tersebut, bisa nggak hipnoterapi bisa menyembuhkan saya? Tapi saya pikir nggak bisa nyembuhin saya. Itu sama halnya dengan saya datang ke dokter, psikiater, psikolog, saya punya masalah. Tapi saya nggak yakin dokter bisa menyembuhkan saya. Oh, dokternya udah malas, suruh pergi, diusir orang kayak gitu. Belum apa-apa udah menyalahkan diri dia sendiri. Ya, self blaming dia. Berarti permasalahannya bukan dari eksternal, dari internal dia sendiri. Karena dalam hipnoterapi segala macam permasalahan dan solusi itu berasal dari pasien. Jadi buat apa tuh ada hipnoterapis? Hipnoterapis hanya menegaskan sugesti yang masuk ke dalam bawah sadar sebagai fasilitator. Karena orang tersebut pasti butuh orang-orang yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ada juga orang yang bisa masuk ke dalam kondisi hipnoterapi sendiri, bisa direkam sebenarnya. Tapi terkadang kok orang banyak sih datang yang ke hipnoterapi karena mereka meyakini dan dengan orang yang bisa mampu untuk masukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tadi. Itu intinya sebenarnya. Itu sama dengan bukan melecehkan dokter atau apa gitu kan. Itu sama dengan self blaming, menghina diri dia sendiri sebenarnya. Yang salah dari dia sendiri. Sebenarnya harus diberesin malah dia sendiri dulu ya. Iya. Dan kalau misalnya dari sebuah permasalahan, misalnya datang, tadi kan ada di grup yang di Lutfi orang mana tadi ya nanya, Kang ada orang ada besok mau ketemu pasien tapi bukan ketemu pasien katanya pengen langsing, pengen diet. Gimana caranya katanya? Oh, ditelepon keluar bit. Oh, yang tadi caranya ya? harus gali informasinya. Langsingnya pengen seperti apa? Permasalahan langsingnya di mana gitu kan? Yang kategorinya seperti apa? Ya, cari informasinya. Apakah dia pengen langsing di tangan, di paha ataupun perut? Nah, yang dia lakukan itu maunya kayak gimana? Solusi awalnya dari pasien. Nah, kalau misalnya pasien tidak menemukan solusi, baru kita kasih solusi. Dan solusi tersebut harus disepakati oleh pasien. Kita tidak bisa memaksakan solusi yang kita berikan kepada pasien. Karena kan kita harus sepakat dulu. Karena hipnoterapi itu adalah, dan hipnotis adalah sebuah kesepakatan. Kalau misalnya kita nggak sepakat, nggak akan bisa itu sugesti mas. Ya, kayak gitu. Mending jangan dilanjutkan. Yang tadi katanya Tuban, Cina Kang. Oh, Tuban. Ya, Oke, Tuban. Pecah kan? Tubannya. Iya. Pecah kemana? Ke Tuban, jauh tuh pecah ke Tuban. Oh. Oke, mau kita langsung masuk ke sesi yang nanya. Lanjut. Mau bahas apa bebas? Sekarang ada pertanyaan apa? Ya. Bisa jawab. Coba di sini teh kita lihat siapa yang mau bertanya. Sini kita random aja ya, random. Aduh, itu nanya. Mana? Ayo, mau nanya diketik ya. Diketik. Itu ada Agus_Wahyu_TP. Apakah hipnoterapi bisa buat anxiety? Oh, apakah bisa buat penyembuhan anxiety? Bisa. Maksudnya untuk bisa menyembuhkan anxiety, mungkin seperti itu. Atau memunculkan. Kalau menyembuhkan bisa. Bukan menyembuhkan, tapi lebih ke merubah respon tadi. Anxiety kan bentuk ketakutan yang terjadi di sekarang karena akibat dari masa lalu, respon yang salah. Menurut saya respon yang salah. Jadi ada polanya. Polanya misalnya ini adalah sebuah kejadian di masa lalu. Nah, ini responnya dan di sebelah sini ada outputnya. Nah, yang salah adalah ketika kita memilih respon yang salah. Jadi ibaratkan si rumusnya adalah kejadian K ditambah R respon sama dengan hasil akhir. Oke. Kejadiannya kita tidak bisa rubah. Nah, ditambah respon. Justru respon yang bisa kita rubah.
Respon akan menentukan hasil akhir yang kita rasakan sekarang. Misalnya kita menjadi anxiety, itu adalah gara-gara respon yang salah terhadap kejadian di masa lalu. Kayak gitu. Jadi hati-hati dengan respon yang keluar ketika kita mengalami sebuah permasalahan emosi. Begitu. Oke. Coba ada pertanyaan tadi tentang yang jatuh. Siapa tadi? Kak, kalau benda jatuh ya, dan pecah tiba-tiba, itu kan jadi suatu, apakah itu jadi suatu pertanda atau masuk ke kategori ramalan atau energi gitu, apa itu? Mana pertanyaannya kan? Di luhur tadi saya diacak, cet, gitu. Oh, Ada namanya cobain. Fai. Lagi pertanyaannya, nggak kedengeran. Kalau misalnya benda jatuh atau pecah tiba-tiba tuh, kadang-kadang kan kalau misalnya seorang ibu misalnya ada apa namanya eh, anaknya misalnya tabrakan atau kecelakaan atau apa kan kadang-kadang suka ada yang jatuh misalnya baskom gitu atau apa gitu, piring gitu ya, mungkin baskom. Nah itu apakah itu satu ramalan ataukah pertanda atau masuk ke ranah hipnosis atau apakah katanya? Bukan itu, nggak ada hubungan dengan hipnotis. Bisa jadi itu Nggak ada firasat, ya? batin Firasat seorang ya, ibu dengan firasat. anak ya, batin seorang Mungkin ibu dengan di anak. bisa juga Ikatan ikatan ya atau energi juga batin. ya Iya. gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tuh, ada Tuh ada Kamiludin tuh. Mana kamu Rudin? Hipnosis dan gendam itu kaitannya dengan forcing yang saya pelajari. Hipnosis, forcingnya penyerangan itu dengan verbal. Kalau gendam, forcingnya dengan energi. Energi yang dimantrai sebenarnya. Itu yang saya pelajari sih kayak gitu. Perbedaannya itu aja sih. Teknik forcingnya aja. Berbeda. Ya, Jen komen-komen wae. Itu Aljen. Kenapa, Jen? Aljen? Aljen mah pahibut dia nggak cabe-cabean. Dengan siapa? Iya, ribut sama cabe-cabean ya Aljen. Mimpi itu menandai. Ya, Aljen komen. Dia menghibur. Iya, nggak apa-apa. Itu ada. Karbi, saya mau tanya, gendam sama hipnotis apakah sama? Beda. Siapa Tadi udah dibahas forcingnya yang berbeda. Kalau forcing hipnosis itu secara verbal kesepakatan. Kalau gendam forcingnya secara energi tanpa kesepakatan, tapi tetap harus ada observasi ketika kita melakukan sebuah gendam. Nah, ini ada Angga 0194. Saya ini perut mau kempis gimana? Katanya bisa dihipnotis. Bisa. Jadi kalau perut besar itu kan cenderung buncit, itu pagi-pagi pakai minyak kelapa dioles. Ini benar serius. Oles. Terus sambil dibuka ke atas. Terus sambil dipukul-pukul, malu-maluin. Disentil gitu. Tiap pagi. Ya, tiap pagi. Malu-maluin di depan banyak orang. Itu insya Allah langsung malu dan semangat olahraganya. Gitu. Itu langsung mengecil ya Kang ya. Mengecil percaya. Iya betul. Baru percaya diri. Oke, ada yang mau tanya lagi? Siapa lagi ini? Kak, hilangkan rasa takut naik motor karena pernah jatuh, katanya gitu. Menghilangkan rasa takut. Dirubah persepsinya, sebenarnya bukan ngilangin rasa takut. Sebenarnya kalau misalnya kita punya ketakutan, punya trauma terhadap sesuatu, itu harus dilawan. Dilawannya dengan melewati ketakutan tersebut. Tapi dengan cara merubah persepsi dan menjadi lebih hati-hati ketika kita melewati sebuah ketakutan tersebut. Kayak gitu. Betul. Ya itu bisa dengan cara juga. Kang Rangga itu siapa? Jadi kita bahas. Dulu waktu 2013 komunitas hipnotis Bandung ini dibuat sama saya sendiri, Arbi gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya aktif di acara TV dan lain-lain.
Nah, akhirnya saya menjadi founder dan sekarang ketua komunitas hipnotis Bandungnya dipegang Kang Rangga. Gitu ceritanya. Ada wakil ketuanya Kang Rizky, ada satu lagi Kang Reza, mungkin ada di sini. Jangan lupa di follow komunitas hipnotis Bandung. Jangan ngajarin nggak bener, pantas. Hah? Kang Angga tuh. Gak boleh. Ayo Siap yang motivasi. lagi. Ada yang mau nanya lagi? Siapa? Ntar kita cek lagi. Nah, Kak, betul. Saya pernah nabrak orang sempat trauma. Akhirnya dilawan, nggak trauma lagi teh. Iya benar, emang harus dilawan nabrak trauma nabrak Jadi ketika kita trauma nabrak itu harus pura-pura nabrak lagi. Tapi jangan ditabrakin. Itu akan mengobati trauma tersebut. Jadi kita bermain dengan trauma kita. Bermain dalam artian kita merubah pola pikir kita terhadap sebuah masalah. Kalau misalnya kita lihat takut, naik motor takut, berarti kita harus mendekati ketakutan tersebut. Yang terpenting tidak membahayakan. Cari akar masalahnya, reframing ulang permasalahannya menjadi bukan permasalahan lagi itu. Oke. Terus ada lagi yang mau bertanya? Tadi siapa yang nanya? Head. Ada yang takut sama beling katanya Kak. Gimana Kak? Cara ngelawan takut. Saya juga takut sama beling. Yang penting jalannya hati-hati. Pakai sendal. Belingkuhan. Salah. Tuh ada yang nanya, maaf Kak, sebelumnya aku udah 10 tahun nggak head. Apa sebabnya? Mungkin dia laki-laki. Sekali. Saya bukan dokter Boyke, jadi kurang tahu masalah kewanitaan. Itu mungkin harus dikonsultasiin ke Objin. Bagian Bentar, dalam. Kak. Sampai cedera gara-gara nabrak sana. Oh, gitu. Cara ngelawan ketakutan. Harus dilawan. Dengan berani. Iya. Jadi nggak akan takut lagi. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Bagas Ilham Siu. Genam jarak jauh itu benar ada atau tidak? Ya. Jadi yang terjadi di luaran itu kan ada kata orang tuh, oh ini kena hipnotis, wah ini kena kejahatan hipnotis, dia di telepon, tahu-tahu langsung transfer, tahu-tahu ATM saldonya hilang gitu kan. Nah, yang terjadi di masyarakat sebenarnya para pelaku itu melakukan apa ya disebutnya tuh SMS massal ke orang-orang, jangkauannya 1000 SMS kepada 1000 orang. Nah, dalam 1000 itu selalu ada 5-10% orang yang kena. Nah, orang yang kena itu biasanya orang yang mempunyai kecenderungan logisnya lemah. Nah, kayak gitu. Logis lemah tuh tandanya satu, selalu berangan-angan ingin mendapatkan keuntungan secara cepat. Satu. Kedua, selalu berkeyakinan bahwa kawasan abu-abu itu menjadi nyata. Misalnya, selamat Anda mendapatkan uang 500 juta. Silakan telepon hubungi di bawah ini untuk mendapatkan uang tersebut. Batas waktu 1x24 jam. Selalu ada kata-kata seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau sudah ditelepon, itu kan itu akan menjurus ke penipuan. Jadi bukan hipnotis, bukan gendam sebenarnya. Iya. Itu hanya memanfaatkan perasaan ya. Iya. Benar. Ada titik lemah. Manusia tuh punya titik lemah, dan titik lemahnya itu yang tadi.
Tapi Iya. kenapa Kak yang dihipnotis tuh kayak lupa nama, diambil dompetnya dalam permainan hipnotis gitu kan? Mm-mm. Nah ini yang Iya. dibahas para praktisi hipnosis. Apakah hipnotis tersebut bisa dibuat kejahatan? Saya bahas Mm. dulu. Nah, yang di hipnotis itu sebenarnya kaitannya dengan kesepakatan. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan, tidak akan terjadi proses hipnosis. Tapi apa bedanya stag hipnosis? Binatang apa? Mana? Kalah jengking, Kang. Bentar, Kang. Lipan, nah. Lipan, ada siluman lipan. Oke. Ada lipan. Lipan, halo Aljen. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tunggu Kang Arbi berburu lipan. Aljennya datang. Lagi mau dibuang. Dibuang. Awas jangan digoreng. Ketangkap nggak, Jen? Ketangkap udah. Ketangkap. Ditangkap? Comot. Wah, dibunuh. Dibunuh. Sadis. Sadis? Oh, berarti kalau sadis ada tulisannya lagi ya. Biasanya kan di DVD ada 2 disk. Ada siluman lipan, guys. Siluman lipan. Lipan. Nah, kalau Lipan. misalnya ada lipan itu tandanya ada makhluk gaib, dan tanda makhluk gaib di mana-mana. Oh gitu, ya. Ayo lanjut pembahasannya. Itu siapa yang dikacangin? Lipan itu kelabang kaki seribu. Lipan itu Lipah. yang nyocok. Saya pernah dicocok ini kepala sama si lipan tuh tidur. Sama siapa? Dicocok. Lipan? Jadi 3 jam kepalanya Itu dia. Gak bisa diapa-apain. Ada. Nggak usah diapa-apain, emang kepalamu diapain? Bingung. Ayo nanya. Bayinya lagi nangis itu. Enggak, lagi karaokean. Karaokean. Sekarang jam gitu. Oke, sekarang 10 menit lagi kita berakhir. Ada pertanyaan lain lagi? Boleh lanjut. Kak, itu ada yang mau nanya kalau misalnya pelatihan kita mau kapan dan di mana? Terus tentang apa teh? Iya, pelatihan sekarang berbasis ini dulu online. Kalaupun online private, Kang Rangga atau siapa yang datang ke rumahnya jadian gitu, offline kayak gitu. Rencananya kan kita mau ngadain acara di Februari atau tanggal 1 Maret ya Kang ya, awal Maret. Iya. Kalau buat kalian yang pengen ikut pelatihannya, nanti bisa DM saya di hipnotis.com. Oke, terus ada yang mau nanya lagi? Ada. Iya, udah ditangkap tadi. Siluman lipan yang ada di Senggokong. Kalahnya kan sama siluman ayam. Patok. Oh, berarti yang matok tadi. Ada yang bertanya lagi? Kapan channel di TV lagi? Oh, belum tahu. Insya Allah doain aja. Nanti cara apa ya? Cara apa aja deh. Oh ya Kak, kalau misalnya kita tidur terus ngelihat diri kita lagi tidur juga gitu, itu halusinasi atau real? Aluminasi apa? Aluminium. Isolasi. Enggak, itu halu atau real katanya kalau misalnya kita tidur terus kitanya bangun melihat diri kita.
Ada Fenomena yang apa? sebutnya lucid dream, terus ada yang disebutnya out of body experience, OBE. Nah, ini kaitannya dengan pseudo science. Jadi science yang belum bisa dibuktikan secara nyata, tapi banyak orang-orang yang melakukan hal tersebut karena dengan pendekatan ilmiah. Jadi ada yang sebutnya lucid dream sama out of body experience ataupun meraga sukma kalau yang sekarang lagi trennya. Nah, itu tergantung dengan apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat diri kamu sedang terbaring. Kayak gitu. Misalnya kamu melakukan sesuatu, jadi gini, sebelum dan sesudah melakukan hal tersebut, selalu catat apa yang kamu lakukan. Bisa jadi itu nyata, bisa jadi itu tidak. Kayak gitu. Misalnya kamu melakukan keliling-keliling kemana, apakah benar atau tidak. Misalnya kamu melakukan perjalanan kemana, benar atau tidak gitu kan. Kamu catat, ternyata di sini benar, saya melakukan perjalanan. Misalnya, saya mau jalan ke rumah tetangga, di tetangganya ada apa aja, kamu catat. Kamu samakan dengan kehidupan nyata kamu, ada nggak di tetangga hal ini dan hal itu. Kalau misalnya benar, bisa jadi itu adalah pseudo science di out of body experience ataupun meraga sukma. Kalau itu ada efek sampingnya nggak setelah itu? Ya kalau nyata itu menjadi kemampuan baru sebenarnya untuk dia bisa mengeluarkan sukma gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak sama dengan apa yang dia lihat, berarti itu cuman halusi sangu saja. Enggak ada. Itu beli di warung. Udah ini juga. Ada teh pucuk. Dipersembahkan oleh teh pucuk. 9, 10. Oke, sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 9. Oke, 10 menitan lagi. Nah ini, Kak, aku mau nanya, kan aku mimpi jatuh dari ketinggian, itu faktor kecapean atau kayak gimana, Kak? Jatuh ketinggian, sinyal. Itu yang sering dirasakan. Nah, baca di psikologi, disebutnya itu apa gitu. Jadi ketika kaitannya dengan kondisi bukan psikologi, biologi seseorang. Jadi ketika dia mau tidur, terus pikirannya udah drop, tapi tubuh dia masih tegang. Dalam artian kecapean. Kecapean tuh bisa jadi ototnya lemes, bisa jadi ada beberapa otot yang masih bekerja keras. Misalnya ketika dia mau tidur tapi jantung dia berdebar kencang. Nah, ketika dia terjatuh di kasur, itu seperti terjatuh dari ketinggian. Itu efek apa namanya di psikologi? Bentar ya, searching. Saya pernah baca kemarin-kemarin waktu kuliah. Apa lagi apa ya? Apa? Bentar ya, takut salah. Ini mah arti mimpi. Ayo lanjut yang lain lagi. Mimpi. Pertanyaan lain aja. Pertanyaan oke. Kak, kalau orang yang bukan indigo tapi dia bisa baca pikiran dan isi hati kita itu namanya apa, Kak? Oh, nah kalau orang yang bukan indigo tapi dia bisa membaca. Dia bukan IndiHome gitu, tapi dia bisa baca pikiran gitu, malah baca hati. Gitu. Baca pikiran. Apakah itu bagian dari sulap? Membaca pikirannya sejauh mana, permainan atau emang real kayak gimana? Kerupuk. Kaitannya dengan itu. Ya. Mau beli ini wedang? Ayo. Sebentar lagi udah. 10 menit lagi. 9 menit lagi. Ayo pertanyaan yang lain. Kak, kenapa kalau mimpi nangis di tubuh pun ikut nangis? Berarti lagi sedih. Lagi sedih, emang lagi sedih. Lagi sedih. Kotok. Oke. Kak, please jawab. Iya, Kak, ceritain dong kalau misalnya pelatihan itu ada apa? Apa, Kang?
Ya, Sinyal. hilang. Sinyal. Ya. Kang, kalau dalam pelatihan itu itunya apa aja itu? Materinya apa aja? Ada berapa tingkatan? Oke. Dalam pelatihan hipnotis itu ada beberapa tingkatan. Apa yang suka di film? Nah, yang bikin cerita. Nah, kaitannya. Jadi dalam pembelajaran hipnotis dan pelatihan itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah praktisi hipnotis, yang kedua praktisi hipnoterapi, yang ketiga instruktur hipnosis. Nah, dalam pembelajaran kaitan dengan praktisi hipnotis kita mempelajari tentang pikiran bawah sadar, cara untuk memprogram pikiran orang lain, pikiran diri sendiri, sejarah hipnosis, terus tata cara hipnotis yang baik dan benar itu yang dilakukan sebenarnya. Dan dalam hipnotis tersebut diajari beberapa hal yang mengenai yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari acara televisi, untuk hiburan, untuk permainan, dan lain-lain. Itu dipelajari di kelas praktisi hipnotis. Untuk yang kedua tahapan untuk pembelajaran yang memfokuskan kepada penyembuhan untuk orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Kita fokus terhadap hal tersebut. Ada beberapa teknik dan berbagai teknik yang dipelajari dalam hipnoterapi tadi nantinya. Dan yang ketiga ada instruktur hipnotis dan hipnoterapi. Jadi bisa belajarkan kembali hipnotis dan hipnoterapi tadi. Sip. Lanjut. Saya tiap hari lagi diem, ngelamun, selalu serasa di dalam mimpi. Lagi zaman dulu, wah bagus itu. Kalau kaitannya dengan metafisik, dunia metafisik, itu ada yang namanya retrokognisi. Retrokognisi itu adalah kembali ke masa lalu di tempat yang sama. Jadi dia bisa membaca firasat kayak bioskop. Jadi ketika kita di suatu tempat, kita pengen tahu tempat tersebut itu apa, ini cuman IndiHome yang bisa. Retrokognisi. Kalau psikometri lebih ke memegang benda-benda yang langsung ada kayak bioskop. Ini asalnya apa, di mana, dan ini untuk apa. Itu lebih ke IndiHome. Ya. Kenapa itu? Lipan lagi? Bukan. Ada nyamuk-nyamuk bau. Nah, ada Reza _Sibobo. Oh, ini model. Nah, apa semua orang bisa mempelajari hipnosis? Atau ada orang-orang yang tidak bisa belajar? Semua orang pada dasarnya bisa belajar hipnotis. Syaratnya cuma 3. Bisa komunikasi, bisa punya kemampuan fokus, dan 3, punya kemampuan yang keras. Dan niat satu lagi. Iya, niat. Diniatin. Iya. Pertanyaannya mana, tulis lagi dong. Apakah stres bisa dikaitkan dengan gila? Gimana? Tidak lah. Stres tergantung dari tingkat stresnya. Ada disebutnya, jadi stres itu dibagi dua tingkatan. Stres yang dimana berlangsung selama 1 sampai 2 minggu, bahkan 3 minggu. Itu stres disorder di awal. Untuk yang kedua itu stres akut nantinya berbulan-bulan. Dan itu harus dikonsultasikan ke psikiater ataupun psikolog. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Terus ada lagi? Nggak ada. Oke, mungkin bisa mau pada istirahat. Kita akhiri dulu ya sesi ini. Kita akhiri. Nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di sesi dan tema yang berbeda. Maafin buat semuanya. Instagram komunitas hipnotis.bandung. Ini Instagram komunitas. Nggak ada yang lain lagi. Ya. Komunitas cuma hipnotis.bandung. Oke. Selain itu tidak ada. Oke, itu ada siapa? Ada Aralia.
Oke. Terus oke, maafin yang buat semua yang udah bertanya, cuman karena ke atas tidak kita Mm-mm. bisa kita jawab satu-satu. Waktunya sudah habis, teman-teman. Waktunya juga sudah habis. Nanti kita ketemu. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih buat yang udah pada nonton. Makasih juga buat Kang Ardi waktunya. Oke, terima kasih sama-sama. Jangan lupa di save ininya live-nya, mau di-upload ke YouTube. Sinyal apa tadi? Jangan lupa di save, Ya, jangan lupa jangan lupa di di save. follow juga Arbi Iya Alfarizi bukan, official. live ini jangan lupa di Tidak ada save yang nanti lain. di-upload ke Yang lain YouTube. berarti fans. Sinyal. Jangan lupa di save Kang, nanti di-upload ke YouTube. Udah, dadah, bye-bye. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, nanti live